yang saya cintai, yang saya banggakan. Satu ungkapan di dalam tasawuf adalah kun fi satril aurat, kun fi satril aurat, kun fi satril uyub, itu kalail. Ada empat masalah besar. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah yang satu ini. Kun fi satril uyub kalail. Ini perlu disampaikan karena pada manqabah yang ke-40 yang tadi kita dengar itu, satu di antara tanggung jawab besar Tuan Syekh selaku guru agung kita semua adalah apabila murid-muridnya terungkap satu aib, satu celah, satu kekurangan, satu kejelekan, itu langsung ditutup. Ditutup oleh Tuan Syekh. Dalam artian tidak diperlihatkan kepada masyarakat banyak. Contoh kecilnya adalah begini. Kalau dilihat dari sisi amalia kan nggak ada yang tahu, kecuali kita sendiri. Amalia kita kan masih jauh, jauh daripada target yang diharapkan. Dalam artian yang kita lakukan itu kan hanya bagian kecil daripada yang dapat kita lakukan dan dapat kita rasakan. Padahal kan targetnya masih jauh. Dalam artian umpamanya semacam begini. Kita kan hanya melaksanakan seperti apa yang disebut di dalam buku Amaliyah Mursyid. Sholat hanya sholat fardu yang 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunat yang disebutkan, baik yang dilakukan pagi hari, malam hari, dan lain sebagainya itu yang dilakukan hanya itu. Zikir pun demikian. Nah ini yang dikatakan, nah kekurangan-kekurangan itu sebenarnya ditutupi. Yang menutupinya adalah Syekh Mursi. Nah, tentu Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, yang mempunyai skenario besarnya, tetapi diatur di dalam bertorikoh itu adalah Tuhan Syekh yang bertanggung jawab. Makanya eh, sering saya sampaikan bahwa di dalam bertorikoh itu sendiri kan harus paling tidak ada dua keyakinan yang tidak boleh diabaikan. Keyakinan yang pertama adalah meyakini kebenaran ayat Al-Quran. Yang kedua adalah meyakini kemampuan Syekh Mursyid di dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Mengapa? Karena apa yang dilakukan oleh Syekh Mursyid itu semuanya kan berlandaskan Al-Quran Karim. Itu. Abah sering mengatakan bahwa persoalan hidup kita itu akan bisa diselesaikan manakala kita melaksanakan sholat pada awal waktu, bukan tepat waktunya. Akan berbeda pengertiannya. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Nah, kalimat semacam begitu, itu sungguh sangat terasa gitu, bagi kita manakala kita sedang mengadakan perjalanan. Dalam kondisi tidak dalam perjalanan pun, terkadang kalimat semacam begitu, itu banyak dilanggar oleh kita. Banyak dilanggarnya umpamanya dari disiplin waktu saja. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ta'awada ala ta'khiris sholah, rojulun au imro'atun, fal yatahayya li ta'khiri fi kulli umri hayati." Siapa yang menyia-nyiakan waktu, mengulur-ngulur waktu sholat, laki ataupun perempuan, fal yatahayya, maka bersiaplah li ta'khiri fi kulli umri hayati, untuk ditangguhkan berbagai persoalan hidupnya. Kalimat ini menyiratkan arti bahwa manakala ada ketidaknyamanan pada diri kita, ketidaksukaan, ketidakenakan, gangguan-gangguan, galau, macam-macam yang kita rasakan, sebenarnya obatnya sangat mudah. Sangat mudah, yaitu jangan lupa kita untuk melaksanakan ibadah sholat tepat pada awal waktunya. Karena apa? Karena sholat awal waktu itu sendiri bukan hanya apa ya mengatasi persoalan yang kita rasakan sekarang,
termasuk mengatur kehidupan kita itu diatur oleh sholat. Makanya tidak heran di dalam salah satu hadisnya Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi banyaknya nanti hisab, pertanyaan, hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Titik pokoknya ada pada sholat. Kalau sholat itu dilakukan pada awal waktu dan berdampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari, itu yang akan meringankan kita. Nah, untuk itu tidak heran manakala Manggar Saabah sebagai mursyid itu sendiri sudah membuat trik-trik tertentu gitu ya, yang secara tidak langsung kita sebenarnya kurang menyadari bahwa itu kan bagaimana caranya kita itu sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak lagi mendapat hal-hal yang dikhawatirkan. Mangkubah ke-40 kan begitu besar kekhawatirannya. Kekhawatirannya adalah jangan sampai-sampai sampai Tuhan Syekh itu berdiri tegak di depan pintu neraka jahanam. Itu karena tanggung jawab seorang mursyid. Jangan sampai ada muridnya itu nyeplos ke sana, jangan sampai begitu. Nah, untuk itu bagaimana membentenginya, menutupi auratnya, menutupi aibnya, menutupi kekurangannya. Sejauh ini kita hanya menerjemahkan yang namanya aurat adalah bagian anggota badan kita yang harus ditutup. Bagian anggota badan kita yang harus ditutup itu sendiri kan banyak. Bukan hanya umpamanya menutup aurat secara lahiriah, kemudian kita berpakaian hanya rapi. Tidak begitu saja. Tetapi anggota badan kita yang harus ditutup auratnya itu sendiri begitu banyak. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu kan bercerita tentang wudhu. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ada 4 anggota badan kita di situ disebut. Pertama, faghsilu wujuhakum. Wajah kita itu harus dibasuh. Yang kedua adalah wamsahu bi ru'usikum, gitu ya. Kemudian kepala kita harus diusap. Wa arjulakum, kaki kita. Itu tuh runut kalimat semacam begitu, itu tidak boleh dirubah gitu. Memang kenapa? Wajah itu di dalam wajah kan ada beberapa anggota. Ada 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 anggotanya. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada lisan. Itu semuanya adalah yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, mengapa itu yang harus dibasuh? Dibasuh itu kan sama saja dengan menutupi. Membasuh kan membersihkan. Membersihkan yang kotor. Jadi bukan hanya secara lahiriah, jangan sampai ada debu ataupun daki yang nempel pada wajah kita. Lebih daripada itu, mata, hidung, telinga, mulut, dalam hal ini lisan, itu merupakan jalan ataupun pintu setan bagaimana caranya menggoda manusia. Intinya adalah ada pada hatinya. Ini kan gerbang, pintu, gitu ya. Jadi kalau ternyata pintu itu sendiri dibiarkan tanpa ditutup, yang dikhawatirkan kita ini terancam. Terancam di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Yang sering disampaikan oleh pengarsa Abah. Sampai-sampai kemarin gitu ya, pengarsa Abah itu sendiri menyampaikan begitu. Menyampaikan khidmat ilmiahnya waktu manaqib di Jagat Arsh. Gitu ya. Kembali diungkapkan begitu. Diungkapkan ayat ke-179 daripada surat Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yaqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Ada manusia yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Tidak semua manusia menjadi penghuni neraka jahanam. Ada kriterianya. Yang bagaimana? Lahum qulubun. Dia punya hati. La yaqahuna biha, tapi tidak diefektifkan untuk memahami, mengerti. Gitu ya. Yang kedua lahum a'yunun. Dia itu punya mata, tapi la yubsiruna biha, enggak dipakai matanya. Yang ketiga walahum azanun, punya telinga, punya kuping tapi nggak dipakai. Nah, manusia-manusia yang semacam begitu ulaika kal an'am. Manusia-manusia binatang, tak ubahnya seperti binatang. Meskipun binatang juga ada yang dapat kita ambil manfaat dalam artian teori-teori apabila kita terapkan dalam kehidupan juga banyak pada binatang. Tapi secara keseluruhannya dikatakan ulaika kal an'am.
yang tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, itu tak ubahnya seperti binatang, balhum adallu, bahkan lebih sesat. Ya. Mengapa dikatakan lebih sesat? Karena apabila kita cermati, yang punya mata kan bukan hanya kita, binatang juga punya mata. Yang punya telinga kan bukan hanya manusia, binatang juga punya telinga. Kalau ternyata binatang, sebut saja kambing umpamanya, masuk ke kebun orang, yang dimakan kan hanya daun kambing. Maaf, yang dimakan hanya daun singkongnya di kebun itu. Ada kambing masuk ke kebun orang, kebunnya kebun singkong umpamanya. Yang dimakan kan hanya daun singkong. Tapi kalau manusia sudah masuk ke kebun orang, itu yang dimakan bukan hanya daun, termasuk pohonnya, termasuk diambil umbinya dan sebagainya. Dikatakan ulaika kal an'am bal hum adall, lebih sesat daripada binatang itu karena itu. Mengapa bisa terjadi begitu? Wa ulaika humul ghafilun. Itu karena hatinya tidak difungsikan, hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi yang terkenal ya. Orang itu sebenarnya apa dalam satu hadis itu kita tahu ya dalam ilmu dalam ilmu apapun. Zina itu bukan dosa besar. Mencuri dosa besar. Penyebabnya kan bukan itu. Ada penyebabnya. Penyebab yang paling utama adalah karena hatinya lupa. Kalau hatinya seorang, apabila hatinya ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melakukan perbuatan zina. Bahkan dalam kondisi bagaimanapun yang ramai di media sosial sekarang adalah itu karena hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Apabila segala usaha, bukan hanya yang jelek, bukan hanya yang jelek. Itu kan mencuri, korupsi dan sebagainya, itu kan hal-hal yang negatif. Termasuknya apabila kita melakukan yang baik. Apabila kita melakukan yang baik, itu kata godaan syaitan itu semakin kuat. Maka hati-hati gitu ya, bahwa sebenarnya kita itu sedang digoda. Nah, itu apabila terjadi demikian, maka yang paling baik adalah bagaimana caranya agar kita tetap hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manakala hati kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang mustahil. Kita pun akan terjerumus. Nah, ini dikatakan sebagai aurah, sebagai apa? Celah, sebagai aurat yang harus kita tutupi. Nah, ternyata gitu ya. Untuk menutupinya kan dengan menggunakan apa? Kalau diisyaratkan dalam ya sampai pada mukadimah tadi, kun fi satril uyub kalail. Jadi kan menutup aib, menutup kekurangan, menutup celah itu sendiri tak ubahnya seperti malam. Begini, kita kan bisa melihat segala sesuatu pada waktu siang hari, terang, dalam kondisi terang. Kita bisa melihat seseorang, kita bisa melihat pemandangan, bisa melihat apapun di muka bumi karena ada cahaya. Tetapi apabila dengan cahaya itu umpamanya kita bisa melihat kejelekan, kekurangan orang. Nah, pada waktu datang malam, itu kun fi satril uyub kalail. Maka tidak ada sekecil apapun benda yang biasa kita lihat akan terlihat pada waktu malam hari, nggak ada. Nah, kecuali apabila ada cahaya, kan begitu persoalannya. Hanya cahaya yang bisa menerangi, yang bisa membuktikan bahwa kita bisa melihat sesuatu. Nah, cahaya itu yang dimaksudkan adalah kalimah thayyibah la ilaha illallah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau boleh saya kerucutkan, kira-kira bahwa ternyata dalam merapaki kehidupan itu banyak sekali aib, kekurangan yang kita lakukan. Nah, karena umpamanya ini merupakan satu aib, Manqobah ke-40 menyebutkan apabila apabila aurat muridku tersingkap, maka aku yang menutupinya. Kalimat ini harus benar-benar kita yakini bahwa ternyata bukan banyak ya. Ada satu dua orang umpamanya kita punya teman kemudian suka memuji kita. Itu bukan karena kita layak dipuji. Karena kita kekurangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Tuhan Syekh. Oh, ini jangan diperlihatkan kepada orang lain sehingga kekurangan kita itu sendiri tidak terlihat. Sebenarnya begitu banyak gitu ya. Begitu banyak yang kekurangan kita yang sebenarnya tidak dilihat oleh orang lain, bukan karena tidak dilihat tapi karena tidak melihat, ditutupi oleh Tuhan Syekh.
Nah, kalimat-kalimat semacam begini itu harus ataupun wajib kita yakini karena ini merupakan bagian daripada manqobah yang ke-40. Nah, belum lagi Tuan Syekh, bagaimana caranya agar kita itu sendiri bisa sedikit memperbaiki diri? Pada manqobah ke-40 kan Tuan Syekh dikasih buku ya, yang panjangnya sejauh mata memandang. Kita bisa membuktikan. Sejauh mata memandang itu buku apa namanya begitu. Kalau di dalam dunia pendidikan kan setiap akhir semester murid kan dikasih buku pelaporan, buku raport. Raport itu materinya apa? Intinya ada apa di situ? Ada laporan kemajuan. Kalau nilainya pakai tinta merah gitu ya dulu ini, kalau sekarang kan sudah jarang yang nggak pakai tinta merah. Apabila ada pakai tinta merah, nilai umpamanya nilai 5 itu kan berarti kurang. Nah itu kekurangan semacam begitu, itu amalia. Amalia dalam artian pekerjaannya kita lakukan berarti ada nilai kurang. Nah, nilai kurang itu sendiri ditutup oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau begitu, bagaimana caranya dari hari ini ke depan itu sendiri, nilai itu tidak ada yang kurang lagi. Dalam artian harus diperbaiki. Perbaikannya yang secara bagaimana? Nggak ada selain daripada melaksanakan amalia. Melaksanakan amalia yang menjadi benteng-benteng kita, yang menjadi senjata-senjata kita, yang mengatur kehidupan kita. Kalau di dalam pengamanan keamanan itu ada ringnya. Ring satu ada zikir kopi, itu ring satu. Kalau ternyata ring satu itu apa ya eh, keamanannya ecek-ecek ya setan dengan sangat mudah gitu ya untuk menggoda manusia. Harus kuat. Makanya apabila ada manakib ya MC suka mengatakan zikir kopi tiada henti. Itu kalimat yang paling bagus itu ya. Karena apa? Karena bisa jadi gitu ya. Telinga kita mendengarkan, kemudian mata kita melihat dan sebagainya. Ini jangan-jangan hati lagi ngelamun kemana-mana. Nah, jangan sampai terjadi begitu. Nah, itu adalah benteng pertama, ring pertama. Ada yang ring kedua. Hmm, Ring pertama digabung gitu ya, zikir jahar, zikir kopi. Ada ring kedua, ada khotaman. Yang ketiga ada manakibat. Yang keempat ada sholat-sholat sunat. Dan lain sebagainya itu merupakan bagian tak terpisahkan bagaimana caranya agar kita terhindar dari sebutan amalia kita tak ubahnya seperti binatang. Balhum adul, bahkan lebih sesat daripada binatang. Karena apa? Penyakitnya hanya satu. Karena kita goflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hitung-hitung sarapan pagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka menata hidup kita. Kalau ternyata memang ada kekurangan, saya menyadari bahwa memang itu bagian daripada kekurangan saya dan mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan korun guru agung yang mulia pengarsa Abah radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.